Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 27 Oktober 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesinah, kita mulai dengan berita pertama. Menu gizi ikan puri nasi dijual Rp10.000 per tumpuk di Pasar Mardika Ambon. Ikan puri nasi atau ikan teri nasi dijual di Pasar Mardika Ambon seharga Rp10.000 saja. Hal itu diungkapkan salah seorang pedagang, Arya, pada Jumat 27 Oktober 2023. Ia mengatakan ikan yang hanya musiman ini sangat diminati masyarakat karena rasanya yang enak. Sementara itu salah seorang pembeli, Dedi Kusali, mengaku ikan ini sangat bergizi tinggi. Selain itu, ikan puri nasi dapat diolah menjadi berbagai kudapan seperti pepes, goreng tepung, atau buat ikan kuah kuning. Dilansir dari situs manfaat.co.id, ikan puri nasi mengandung beberapa nutrisi seperti kalsium tinggi yang tidak larut dengan air, protein, lemak, fosfor, juga mengandung zat besi, vitamin A, dan juga vitamin B. Dengan begitu banyak kandungan dalam ikan laut kecil ini, tentunya ikan puri nasi sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Tribuners, Pelindo gelar media port visit di Pelabuhan Ambon dan Terminal Peti Kemas. PT Pelabuhan Indonesia Regional 4 menggelar media port visit dengan mengunjungi Pelabuhan Ambon dan Terminal Peti Kemas atau TPK Ambon. Division Head Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 4, Basri Alam, mengatakan kegiatan itu untuk memperlihatkan perkembangan perusahaan kepada publik, baik untuk saat ini maupun untuk kedepannya nanti. Dia berharap melalui media port visit yang mengusung tema sinergi, kolaborasi, dan transformasi bersama pasca merger, ini perkembangan dan kondisi pelabuhan dapat tersampaikan kepada masyarakat. Hal serupa juga disampaikan Terminal Head TPK Ambon, Roland Prakarsa Koswara. Kata dia, dukungan dan perhatian media sangat penting bagi kemajuan perusahaan dan daerah serta Indonesia yang lebih luas, katanya. Diketahui PT Pelabuhan Indonesia yang juga dikenal dengan Pelindo adalah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pelindo mengelola pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pelindo menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo berperan dalam menggerakkan perekonomian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi intinya bagi Pelindo ini, bagaimana caranya ini peti kemas kapal bisa datang ke Ambon itu cepat juga baliknya. Bagaimana peti kemas itu datang ke Ambon cepat juga baliknya, sehingga barang yang masuk ke Ambon itu bisa dikonsumsi langsung juga pada waktu yang cepat. Nah, saat ini di bawah ini ada kapal yang sandar, tadi suhu sandarnya. Biasanya itu 3 hari baru keluar. Tapi untuk hari ini sandar tadi subuh rencana sebentar ini sudah keluar 1 hari saja. Luar biasa efisiensinya dan sedikit saja yang dibayar kepada pelabuhan. Tapi karena berulang-ulang kali mereka datang, akhirnya juga kembali normal juga pendapatan kami. Nah, seperti itu bantuan kami kepada internet kami, kepada customer kami di luar dari Selanjutnya, Tribuners, Desa Hunut menggelar lomba cipta menu berbasis pangan lokal dan juga ada expo mini produk lokal. Desa Hunut, Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon,
menggelar lomba cipta menu berbasis pangan lokal dan Expo Mini Produk Lokal pada Jumat 27 Oktober 2023. Kegiatan yang berlangsung di kantor Desa Hunut diikuti sebanyak 11 dasawisma. Dengan mengusung tema konsumsi pangan lokal beragam, bergizi, seimbang, dan aman solusi atasi stunting ini, para ibu-ibu dasawisma Desa Hunut menampilkan makanan yang bergizi untuk balita, batita, dan juga ibu hamil. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 11 siang hari, para peserta telah menyajikan beraneka kuliner. Tak hanya peserta lomba, peserta Expo Mini juga tengah sibuk menata hasil kerajinan maupun aneka makanan berbasis pangan lokal. Kedatangan Ketua TPPKK Kota Ambon, Felisa Watimena, disambut meriah oleh paduan ukulele. Dilanjutkan dengan tabuhan grup Tifa dan Toto Buang. Ketua TPPKK Kota Ambon, Felisa Watimena, mengatakan kegiatan Mini Expo produk unggulan desa dan lomba olahan pangan ini merupakan bukti nyata dari potensi luar biasa yang dimiliki oleh Desa Hunut. Dikatakan semua orang memiliki kesempatan menghasilkan produk unggulan, tidak hanya pangan lokal, tetapi juga produk pertanian dan kerajinan tangan. Istri penjabat Wali Kota Ambon itu berharap agar kegiatan yang berlangsung dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, baik dalam menumbuhkan ekonomi keluarga maupun terciptanya masyarakat yang berkualitas. Selaras dengan itu, Kepala Desa Hunut, Yondri Kapu, mengharapkan agar kegiatan ini dapat terus berlanjut dan rutin demi pengembangan Desa Hunut yang lebih maju. Yang sudah bersedia Tribuners, kita ke Kabupaten Maluku Tenggara. Ratusan penari kolosal sukses warnai puncak penutupan Festival Pesona Metikei 2023. Semenjak 1 bulan lalu, 120 penari dilatih untuk menampilkan suguhan apik di atas panggung penutupan rangkaian Festival Pesona Metikei FPMK 2023. Mereka datang dari latar belakang sekolah dan perguruan tinggi yang berbeda. Komitmen mereka memberikan suguhan kolosal yang bakal dikenang oleh ratusan penonton yang memadati Pantai Niarwarat, Kabupaten Maluku Tenggara. Kamis 26 Oktober 2023 sore tuntas dilakoni. Dengan durasi 11 menit, para penari ini menampilkan tarian adat Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ada dari Maluku, Papua, Melayu, dan Bali, lengkap dengan pakaian adat dari berbagai daerah. Tari-tarian yang ditampilkan pun mencerminkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia yang harus dilestarikan. Sontak penampilan puluhan penari ini membuat ratusan pasang mata yang memadati lokasi acara terdiam oleh hentakan irama musik, gamelan hingga Tifa dan Sule. Tak main-main, demi totalitas penampilan, mereka menggandeng Isya Rahayaan, pelatih berpengalaman dari Sanggar Caritas. Dihabiskan untuk penguasaan blocking dan koreografi. Rahayaan mengatakan para penari ini terdiri dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi. Ada yang dari STIS Mutiara Langgur, Politeknik Perikanan, Uningrat, juga SMP Seminari Langgur. Ada dari SMA Negeri 5 Langgur, SMA Kristen Tual, SMP 3 Tual, dan SMP 1 Tual. Bertolak dari kecenderungan anak-anak mengakses sosial media, TikTok mengunggah ide tarian kolosal ini. Rahayaan berharap semoga minat dan bakat anak-anak muda terhadap tari tradisional tetap terpelihara sebagai identitas dan jati diri daerah.
Miliki rasa otentik, kopi Let Fuan jadi primadona buruan pengunjung pameran ekraf. Diproduksi sejak tahun 2021 di bawah binaan Koperasi Lokal Kredit Union Eindhoven Ain yang berbasis di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, kopi Let Fuan mencuri hati para penikmat kopi. Dikenal dari generasi ke generasi, Ahoy Let Fuan memang penghasil kopi lokal kualitas terbaik sejak tahun 1961. Pantas saja dari segi penamaan dipilih nama desa sebagai identitas otentik karena memang sudah dikenal oleh masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual. Memiliki aroma yang khas dengan kekentalan yang berbeda, jadi salah satu pembeda produk kopi ini. Ternyata bukan saja tembus pasar lokal, namun dijajakan di beberapa daerah di Indonesia. Sekretaris Manajer Kredit Union Eindhoven Ain, Tania Waskito, mengaku memanfaatkan jejaring koperasi yang tersebar di beberapa wilayah bekerja sama untuk turut mendongkrak pemasaran produk unggulan ini. Menurutnya, dari semenjak stand CUAH dibuka pada perhelatan penutupan FMK 2023 sudah meraup untung signifikan. Dirinya menambahkan untuk kopi Let Fuan sendiri aromanya berbeda dengan kopi lain, punya ciri khas tersendiri. Menurut peminat kopi, rasanya sangat enak. Tribuners, berita terkait kopi Let Fuan sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini, tentu saja di Tribun Ambon edisi 27 Oktober 2023. Saya Tanita Patisina beserta kru yang bertugas undur diri, sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.